Tamparan menyakitkan. Nyonya Samantha tengah uring-uringan di kamarnya saat dia mendengar kabar jika Repin telah kembali membuatnya sangat-sangat terkejut. Alhasil dirinya mencoba menghubungi penculik bayaran itu. Sekali percobaan, telepon itu pun tersambung. Halo, kalian ini gimana sih? Saya sudah membayar 100 juta sebagai DP untuk kalian. Ya, kenapa kalian malah mengembalikan anak itu ke sini, ha? Dasar gak becus, bentak Samantha. Nyonya, anak itu sungguh keterlaluan, tak bagaimana dia memasukkan anjing liar ke dalam ruangan kami. Saat itu kami sedang tidur, anjing itu menggigit kaki teman kami saat kami akan keluar. Bocah itu mengunci kamar sehingga kami tidak bisa keluar. Nyonya Samantha memejamkan matanya, tangannya terkepal kuat, dirinya merasa marah pada penjahat yang ia bayar tersebut. Bodoh, kenapa kamu tidak mengikatnya, atau mengurungnya saja? Kenapa tidak sekalian kalian habisi dia? Bentak Samantha. Anda mengatakan sendiri jika kami tidak boleh menyakitinya sampai besok. Lagi pula kami mengurungnya tapi kami lupa mengunci pintunya kembali. Maaf Nyonya, kami sudah tidak tahan dengan kelakuan anak itu. Nyonya Samantha pun mematikan ponselnya, sorot matanya menajam, napasnya terdengar berat. Hatinya dipenuhi oleh amarah. Brak, ponsel Mali itu dilempar begitu saja ke lantai sehingga membuatnya rusak. Dia harus mati, dia harus tiada. Kali ini rencanaku hanya untuk menakuti Emily, tapi lain kali ku buat Repin benar-benar tiada, gumam Nyonya Samantha dengan sorot kata yang dipenuhi oleh amarah. Sedangkan di kamar Emily sudah sadar dari pingsannya. Kini dia sedang memeluk erat putranya sambil terus menciumi wajah sang putra. Repin kemana aja tadi sayang? Bunda khawatir, ujar Emily dengan suara serak. Lep tahu Bunda khawatir, tadi Lep cuman pergi ke hutan. Ada Luma di sana tapi jolok, Lep ndak suka. Aduh Repin. Hana, Alfred dan Danjel juga berada di kamar itu. Sedangkan Gilbert, pria itu tengah berdiskusi bersama polisi di ruang tengah. Emily, biar Mommy bantu Rep mandi ya. Badannya kotor, kasihan, kulitnya merah-merah. Izin Hana. Emily menatap ibu mertuanya itu sambil menghapus air matanya. Enggak usah, Mom, biar Em aja, lirik Emily. Enggak usah, kamu istirahat aja. Ayo Repin ikut Oma ke kamar mandi, ajak Hana. Repin menatap Emily, saat mendapat anggukan dari sang bunda pun Repin turut mengikuti Hana. Nanti Lep mau susu ya Oma, ujarnya di sela langkah ke kamar mandi. Iya, nanti Oma minta Bibi buatkan, sahut Hana. Gilbert telah kembali, dia berjalan mendekati ranjang dan duduk di tepi ranjang sambil merangkul istrinya. Apa kepalamu masih pusing? Tanya Gilbert dengan lembut. Emily menggeleng, dia menyandarkan kepalanya pada dada bidang suaminya. Gilbert pun mencium kepala istrinya dengan lembut. Setidaknya perasaanku jauh lebih tenang mas, ujar Emily. Syukurlah, ujar Gilbert. Bagaimana kata polisi tadi Gil? Tanya Alfred yang penasaran. Mereka akan mengusut tuntas kasus ini. Siapa yang bersangkutan akan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Dia harus mendekam di penjara dengan motif penculikan, karena itu baru dugaan awal, jawab Gilbert. Ternyata Nyonya Samantha berdiri di ambang pintu dengan menatap takut mereka semua. Tubuhnya menegang saat Gilbert mengatakan akan memenjarakan orang yang terlibat dalam kasus ini. Gilbert, panggil Nyonya Samantha. Eyang, seru Gilbert. Tadi Eyang dengar kau akan memenjarakan pelakunya. Iya Eyang, Gilbert gak terima pelakunya harus tertangkap dan menyebutkan dalang di balik ini semua, tegas Gilbert. Nyonya Samantha sementara semakin khawatir kedoknya ketahuan, dia meremas tangannya untuk menghilangkan rasa ketakutan. Tapi Gil, penculiknya sudah mengembalikan Repin, untuk apa kita mencarinya? Ujar Nyonya Samantha.
Emily menatap Eyang dan suaminya itu dengan kening mengerut. Dirinya bingung melihat bagaimana tatapan khawatir Nyonya Samantha. Eyang ini aneh, putraku diculik oleh penculik bayaran yang tak segan membunuh. Beruntung penculik itu tak membunuh Repin, bagaimana kalau mereka sampai membunuh putraku? Iya Eyang paham, tapi coba kamu pikirkan. Kenapa lagi kita harus cari mereka? Lagian pastinya mereka sudah jauh dari sini, ujar Nyonya Samantha. Mama kenapa sih kok jadi mama yang takut? Ujar Alfred dengan bingung. Nyonya Samantha gelagapan saat ditanya seperti itu oleh putranya. Danjel dan Pasutri itu ikut melihat Nyonya Samantha dengan tatapan bingung. Enggak, mama hanya berpikir kalau kita mencari penculiknya maka akan mempersulit keadaan kan? Penculiknya pasti udah pergi jauh, lebih baik kalian menambah pengawalan terhadap Repin saja, ujar Samantha memberi alasan. Walau Alfred curiga dengan Nyonya Samantha, dia berusaha percaya dengan menganggukkan kepalanya. Begitu juga dengan yang lain. Terkecuali Emily, dia menatap Nyonya Samantha dengan tatapan penuh menyelidik. Kenapa Anda ketakutan seakan-akan Andalah pelaku di balik ini semua? Netra Nyonya Samantha membulat, baru saja dia bernapas lega tetapi Emily menuduhnya walaupun itu benar. Kau menuduhku? Alfred, menantumu menuduhku. Gilbert, dengarkan apa kata istrimu, dia menuduh eyangmu ini, seru Samantha meminta pembelaan. Saya tidak menuduh Anda Nyonya, saya hanya bertanya mengapa Anda ketakutan. Sudah itu saja, seru Emily. Kamu? Sudah, setelah Gilbert saat Nyonya Samantha akan memarahi Emily. Tatapan Gilbert mengarah pada istrinya sepertinya menahan amarah terhadap Nyonya Samantha. Sayang, jangan seperti ini. Tidak mungkin Eyang melakukannya, ujar Gilbert membuat Nyonya Samantha mengangguk tegas. Tidak mungkin katamu, Mas, ujar Emily dengan tatapan berkaca-kaca. Dia dengan teganya dia menyuruhku melenyapkan Repin. Kau bilang tidak mungkin, teriak Emily sambil menunjuk Nyonya Samantha. Sayang, Pak, tunggu Repin mati dulu baru kamu percaya. Seharusnya dari awal kita tidak perlu kembali. Aku sudah cukup bahagia dengan Repin tanpa kamu. Kami bisa hidup walau serba kekurangan. Seharusnya kamu tidak perlu memusingkan kami. Tunduklah pada eyangmu yang licik itu. Gilbert menatap tajam istrinya. Menurutnya, Emily sudah sangat keterlaluan. Gilbert mudah dipengaruhi oleh Nyonya Samantha. Sedari kecil Nyonya Samantha lah yang mengasuhnya, sehingga apa yang Nyonya Samantha katakan Gilbert pasti mempercayainya. Jaga bicaramu Emily, turunkan nada bicaramu. Kau sedang berbicara dengan suamimu, peringat Gilbert dengan suara dingin. Sekarang tidak lagi, aku masih waras untuk menjaga putraku dari orang jahat seperti dia. Tatapan Emily menyiratkan kemarahan. Alfred segera mendekat untuk melerai keduanya. Emily, kami tahu kamu ketakutan. Kita diskusikan saja ya nak, jangan seperti ini, ujar Alfred. Emily tak menjawab, dia berusaha turun dari tempat tidur walau dirinya sangat lemas. Jangan keras kepala Emily, sentak Gilbert. Kau yang keras kepala, buka pikiranmu, eyangmu itu tidak sebaik yang kamu pikir, geram Emily. Terus kamu mau apa sekarang, ha? Mau pergi? Pergi saja tapi jangan harap membawa putraku, bentak Gilbert dengan emosi. Emily menatap Gilbert tak percaya. Keras kepala suaminya membuat putra mereka hampir saja kehilangan nyawa di tangan penculik tersebut. Emily nak, jika Eyang ada salah maafkan Eyang, tapi Eyang tidak pernah mempunyai pikiran jahat seperti itu, saut Nyonya Samantha sambil berjalan mendekati Emily. Kaulah penjahat yang sebenarnya Nyonya. Emily, apa? Plak. Mendadak suasana hening. Emily mengepalkan tangannya. Wajahnya tertoleh ke samping, tak menyangka jika Gilbert menamparnya untuk pertama kali. Sayang, Mas. Gilbert menatap tangannya yang bergetar sehabis menampar istrinya. Perasaan salah menyeruak di dalam hatinya. Kenapa Daddy pukul bundanya Lep, ha? Dek. Gilbert menatap ke arah kamar mandi. Repin berada di gendongan Hana dengan hanya menggunakan handuk karena sehabis mandi.
Anak itu menyaksikan bagaimana Gilbert membentak Emily dan menamparnya. "Daddy jahat?" Gilbert memegangi dadanya. Perkataan Repin membuat dirinya lemas. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Gilbert sangat takut dengan keputusan istrinya pergi dari sisinya semakin kuat.